Berbakti kepada orang tua, terutama ibu, merupakan kewajiban setiap umat Islam. Dalam ajaran Islam, jika seseorang durhaka kepada ibunya, akan dikenakan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan pada buku Dahsyatnya Doa Ibu oleh Ustadz Samsudin Nur. Ada 5 dampak buruk jika seorang durhaka kepada sang ibu. Nah, gitu Mas Bro ya. Simak selanjutnya Mas Bro. Pertama, sia-sia amal kebajikan. Sauban radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 macam dosa yang akan menyia-nyiakan segala amal-amal lainnya, yaitu syirik atau mempersekutukan Allah, durhaka kepada ayah ibu, dan lari dari medan perang. Hadis riwayat At-Tabrani. Dari hadis tersebut terlihat amal ibadah seseorang tidak artinya apabila orang tersebut melakukan 3 hal yang disebutkan. Salah satunya durhaka kepada ayah dan ibu. Abu Umamah berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak akan menerima amal 3 golongan manusia yang bersifat syarfan atau taubat atau hal yang sunnah, dan adlan, fidyah atau tebusan, yaitu anak yang durhaka kepada kedua orang tua, orang yang suka memberi namun mengharapkan balasan yang lebih, dan orang yang tidak percaya dengan takdir. Hadis riwayat Imam Ibnu Hasim. Kedua, akan dipercepat azab atau bencana di alam dunia. Allah bisa berkehendak untuk menunda azab akibat dosa-dosa hambanya sampai hari kiamat, kecuali azab akibat dosa anak yang durhaka kepada orang tuanya. Allah akan mempercepat azabnya di alam dunia sebelum ia meninggal dunia. Ada 2 pintu petaka yang disegerakan akibatnya di dunia, yaitu orang yang zolim dan durhaka kepada orang tua. Hadis riwayat Al-Hakim. Al-Hakim dan Al-Asbahani meriwayatkan semua dosa akan ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala, hukumnya sampai hari kiamat nanti, terkecuali mereka yang durhaka kepada ayah atau ibunya. Maka Allah akan segera memberi hukumannya di dunia sebelum mereka meninggal. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, amal kebajikan yang disegerakan balasannya di dunia adalah berbakti kepada orang tua dan menyambung tali silaturahmi. Sedangkan kejahatan yang disegerakan siksaannya adalah berzina, durhaka kepada orang tua, dan memutus hubungan silaturahmi. Hadis riwayat Imam Turmuzi dan Ibnu Majah. Selanjutnya, menghilangkan cahaya kesolehan. Dari kesempurnaan birrul walidaini adalah berbuat baik dan berbakti kepada orang tua ketika keduanya masih hidup dan ketika salah satunya atau keduanya sudah tiada. Jika orang tua sudah tiada, maka kewajiban anak untuk memelihara hubungan dengan orang-orang yang dekat dan dicintai oleh orang tua.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ingin menyambung hubungan dengan orang tuanya di alam kubur, maka sambunglah silaturahmi dengan sahabat-sahabatnya setelah ia meninggal dunia. Hadis riwayat Abu Ya'la dari Ibnu Umar. Sementara dari Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, peliharalah hubungan dengan teman-teman yang dicintai kedua orang tuamu. Jangan kamu memutuskannya, sebab apabila hubungan itu terputus, Allah akan memadamkan nur cahayamu. Hadis riwayat Bukhari. Nah, Mas Bro semuanya, dari kedua hadis tersebut dijelaskan hubungan persahabatan orang tua yang terjalin dengan baik apabila tidak diteruskan oleh anak-anaknya. Tentu akan hilang jika hubungan tersebut masih kerabat atau keluarga. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 macam dosa yang diharamkan Allah bagi yang dilakukannya. Maksudnya bagi yang melakukannya untuk masuk surga. Yaitu 1, orang yang selalu mabuk-mabukan minuman khamar. Kalau sekarang minuman keras, alkohol ya. 2, orang yang mendurhakai ayah dan ibunya. Dan 3, germo. Orang yang membiarkan istrinya melacur atau orang yang sengaja memelihara pelacur. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, dan Al-Hakim. Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 4 macam orang yang selayaknya Allah tidak memasukkan mereka ke dalam surga dan tidak akan memberi mereka nikmat surga, yaitu orang yang selalu meminum khamar atau minuman keras beralkohol, pemakan harta riba, pemakan harta anak yatim tanpa hak, dan orang yang durhaka kepada ayah atau ibunya. Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Jadi, jika seseorang itu taat beragama, apabila durhaka kepada orang tua sekecil apapun kesalahannya, maka ia akan terhalang masuk surga. Subhanallah ya Mas Bro, hati-hati. Simak video ini sampai selesai ya Mas Bro, supaya tidak gagal paham. Dan 3, mendapat kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu perbuatan terkutuk atau dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mendurhakai ayah atau ibu. Sebagaimana tercantum dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah telah melaknat 7 golongan dari atas 7 lapis langit, dan kutukan itu diulang-ulang sampai 3 kali untuk masing-masing. Padahal 1 kutukan saja sudah cukup membinasakan, yaitu terkutuklah orang yang berbuat. Nah, Mas Bro semuanya, demikian tadi pencerahan dari KBRI Channel tentang bagaimana hukuman yang berat atau azab yang berat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hukuman yang bisa ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari setelah kiamat. Namun ada 3 tadi katanya bahwa yang tidak bisa ditunda dan akan diberi ganjaran oleh Allah semasa dia hidup di dunia, yaitu munafik, musyrik, kemudian orang yang lari dari medan perang, dan yang 3 ini yang paling harus hati-hati Mas Bro, yaitu durhaka terhadap orang tua.